Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Anissa Rismawati, mahasiswa asistensi mengajar dari Universitas Islam Negeri Malang. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar dipermudah dalam proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dinasti Umayyah di Damaskus. Nah, ada yang tahu tidak gambar yang terletak di slide adalah gambar masjid apa? Ada yang tahu? Benar, itu adalah Masjid Damaskus yang merupakan salah satu sejarah peninggalan pada saat dinasti Umayyah yang pertama. Adapun inti materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai sejarah lahirnya dinasti Umayyah 1. 4 khalifah yang berprestasi serta kebijakannya, kemudian perkembangan dan peradaban dinasti Umayyah yang pertama, serta faktor runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus. So, mari kita simak penjelasan berikut ini dengan baik-baik. Poin pertama yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai sejarah lahirnya dinasti Umayyah yang pertama. Di sini tertulis dimulai sejak Amul Jamaah atau tahun perdamaian, yang artinya adanya penyerahan kekuasaan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Jadi berdirinya dinasti Umayyah yang pertama ini dimulai sejak Muawiyah diangkat sebagai khalifah setelah Hasan bin Ali. Adapun sebelum adanya Amul Jamaah ini ada berbagai peristiwa yang melatar belakangi sebelum adanya Amul Jamaah ini. Mari kita simak penjelasan yang berikutnya. Di sini dimulai sejak Khalifah Utsman wafat. Setelah Khalifah Utsman wafat ini kan karena dibunuh oleh para pemberontak, selanjutnya kan kepala pemerintahan ini keadaannya kosong, sehingga dari masyarakat Madinah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang selanjutnya. Karena atas desakan itu, akhirnya Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Tetapi ada beberapa pihak yang tidak menyetujui adanya pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sebelum diusutnya pembunuhan atas Utsman bin Affan. Salah satunya adalah Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan alasan tersebut, Muawiyah bin Abi Sufyan mengadakan perang Siffin, yang artinya perang antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib karena ketidaksetujuan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat perang Siffin ini sebenarnya dari kubunya Ali bin Abi Thalib sudah hampir mencapai kemenangan, tetapi dari pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan ada yang mengajukan untuk mengajak perdamaian dengan simbolisasi menggunakan mengangkat Al-Quran dengan tombak, sehingga Ali bin Abi Thalib menyetujui untuk adanya gencatan senjata tersebut atau perdamaian. Karena Ali bin Abi Thalib menyetujui adanya gencatan senjata tersebut, ada beberapa golongan yang tidak menyetujui atas persetujuan Ali bin Abi Thalib atas peristiwa tersebut, yang disebut dengan Khawarij. Jadi setelah tahkim lahirnya golongan Khawarij. Khawarij itu apa? Artinya sekumpulan orang-orang yang tidak sependapat dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah peristiwa tersebut, Ali bin Abi Thalib ini wafat dikarenakan dibunuh oleh salah satu anggota dari Khawarij. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kekhalifahan digantikan oleh putranya Hasan bin Ali. Ketika itu berarti Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang disebut juga dengan peristiwa Amul Jamaah atau tahun perdamaian. Tetapi pada saat Amul Jamaah itu tidak serta-merta untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, tetapi harus adanya perjanjian, disebut dengan perjanjian Madain. Adapun perjanjian Madain ini ada 3 poin. Yang pertama,
menjamin keselamatan dari Hasan bin Ali beserta keluarganya. Yang kedua, menjaga nama baik Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir adalah menyerahkan kekuasaan setelah sepeninggalan Muawiyah bin Abi Sufyan kepada keputusan umat Islam. Nah, selanjutnya Muawiyah barulah mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah, kemudian juga memindahkan ibu kota dari Madinah menuju Damaskus. Dengan demikian berdirilah dinasti Umayyah yang ke-1. Saya punya pertanyaan. Bagaimanakah sistem pemerintahan yang digunakan dinasti Umayyah? Ada yang tahu? Benar, jawabannya adalah sistem monarki, di mana sistem pemerintahannya adalah sistem kerajaan yang diturunkan kepada keluarganya. Selama dinasti Umayyah berdiri, ada 14 khalifah yang menjabat. Tapi pada kali ini kita akan membahas 4 khalifah saja yang paling berprestasi di antara khalifah yang lainnya, yaitu yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga Al-Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Adapun kebijakannya mari kita bahas bersama, yaitu yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kebijakannya adalah mendirikan dinasti Umayyah. Kedua, memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, kemudian membentuk sistem pemerintahan monarki. Padahal kalau kalian masih ingat, di perjanjian Madain yang harus disetujui oleh Muawiyah adalah yang ketiga, setelah pemerintahannya Muawiyah bin Abi Sufyan kekuasaannya diserahkan kepada umat Islam. Jadi ini termasuk salah satu penyalahan dari perjanjian. Kemudian khalifah yang selanjutnya adalah Abdul Malik bin Marwan. Kebijakan pertama adalah mencetak mata uang sendiri, menggantikan mata uang Bizantium dan Persia. Yang kedua, menetapkan bahasa Arab menjadi bahasa resmi. Yang ketiga, mengarabisasi arsip-arsip negara. Dan yang terakhir, membentuk Mahkamah Agung. Yang khalifah selanjutnya ada Al-Walid bin Abdul Malik. Yang paling terkenal adalah perluasan wilayah di daerah Andalusia. Kemudian selanjutnya membangun rumah sakit, panti jompo, gedung pemerintahan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah membangun Masjid Damaskus. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, kebijakannya adalah sebagai inisiator tadwinul hadis. Mengapa pada saat itu tadwinul hadis dilakukan? Karena pada saat itu kan hadis itu ditulis secara mandiri, sehingga takutnya hilang maupun berserakan, dan juga dikhawatirkan akan tercampur dengan hadis-hadis palsu yang lainnya. Kemudian yang kedua, menghentikan pemungutan pajak mu'alaf. Yang ketiga, pengurangan pajak umat Nasrani, mengutus delegasi pengawas kinerja gubernur, serta menghidupkan ajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian adapun untuk perkembangan sejarah kebudayaan dan ilmu pengetahuan, di sini ada 3 cabang perkembangannya, ada di ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan ilmu pemerintahan. Adapun untuk ilmu agamanya itu ada ilmu qiraat, hadis, tafsir, dan fikih. Untuk pengetahuannya ada di bagian ilmu sejarah, kedokteran, seni rupa, seni bangunan, dan arsitektur. Kemudian kalau di ilmu perintahannya mendirikan Nidamus Yasi, Nidamus Idari, Nidamus Mali, Nidamus Harbi, dan Nidamus Qadi. Jadi nanti di sini kalian bisa mengeksplor pengetahuan kalian, bisa melalui internet maupun buku. Silakan dicari sebanyak mungkin mengenai informasi tersebut. Penjelasan yang terakhir adalah mengenai keruntuhan dinasti Umayyah yang pertama. Ada 4 alasan, yaitu yang pertama, sistem pemerintahan kekuasaan melalui garis keturunan kemudian mengakibatkan adanya perebutan tahta antar keluarga. Jadi di situ perebutan antar tahta antar keluarga ini sebagai akibat dari sistem pemerintahannya monarki. Kemudian yang ketiga adalah kemewahan dan keborosan di kalangan istana. Jadi di khalifah terakhir di dinasti Umayyah yang pertama itu identik dengan yang namanya kemewahan dan keborosan, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya dinasti Umayyah yang pertama. Yang terakhir adalah munculnya gerakan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas yang memiliki slogan Ahlul Bait atau keluarga Nabi Muhammad, sehingga mereka ini percaya
dan mengajak orang-orang untuk mendukung dari keluarga Abbas, karena mereka berpendapat bahwa keluarga Nabi Muhammad ini yang lebih berhak untuk menjadi kepala pemerintah umat Islam. Jadi bisa kita simpulkan sejarah lahirnya dinasti Umayyah yang pertama sebabnya karena apa? Yaitu dimulai sejak Amul Jamaah atau tahun perdamaian, di mana adanya penyerahan kekuasaan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Kemudian sistem pemerintahan yang digunakan dinasti Umayyah adalah sistem monarki. 4 khalifah yang berprestasi siapa saja? Ada Muawiyah bin Abi Sufyan, benar. Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian perkembangan secara kebudayaan dan ilmu pengetahuan ada 3 cabang, yaitu di ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan ilmu pemerintahan. Sedangkan keruntuhannya sebabnya ada apa aja, yaitu sistem pemerintahan kekuasaan melalui garis keturunan, kedua perebutan tahta antar keluarga, kemewahan dan keborosan di kalangan istana, serta munculnya gerakan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas. Demikian penjelasan saya mengenai perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah yang pertama di Damaskus. Semoga penjelasan kali ini bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.